Salam, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Allah yang penuh kasih yang selalu ajari anak-anaknya hal-hal yang baru, yaitu rahasia kerajaan Allah yang sungguh luar biasa. Malam ini saya mau membagikan sebuah kebenaran Tuhan, sebuah rahasia kerajaan Allah yang disingkapkan kepada saya melalui peristiwa yang tadi pagi sebelum saya berangkat kerja. Saya masuk jam 10 pagi. Itu peristiwa ketika saya sedang mandi, di mana kebiasaan saya jika di dalam kamar mandi saya selalu menyanyikan pujian kepada Tuhan dengan ditambah suara keran air yang terbuka, membuat pendengaran saya agak tidak mendengar kalau di dapur rumah saya terjadi kebakaran. Suami saya tahu dan melihat langsung. Suami saya teriak-teriak dan marah-marah sambil memadamkan api yang menyala besar, di mana api itu membakar galon dan dispenser yang posisinya berada di sebelah kompor, dan ada kurungan burung perkutut yang ada isinya 6 burung juga. Karena kepanasan, burung itu ada yang mati. Terus dinding dapur juga terbakar. Ternyata memang saya lupa dan teledor mematikan kompor setelah saya selesai menggoreng ikan dan telur. Pemikiran saya itu sudah saya matikan. Untungnya burung-burung yang ada di beberapa kurungan itu yang ada di dapur pada berisik, pada bergerak cepat gitu semua, sehingga suami saya curiga, burungnya kok bergeraknya cepat banget, nggak seperti biasanya. Langsung suami saya ke dapur untuk melihat ada apa. Ternyata ada kebakaran, terus langsung dipadamkan. Saudaraku tahu, suami saya marah-marah karena suami saya marah-marah sambil memadamkan kompor itu, dan suami saya mengatakan, jangan memikirkan diri sendiri, jangan egois. Dikatakan bahwa saya harus memikirkan orang lain juga, tidak boleh egois dengan lakukan sesuatu yang saya melakukan sesuatu yang sembrono. Terus belum, kalau terjadi kebakaran yang hebat mengakibatkan kerugian banyak orang, terutama tetangga sebelah rumah saya, rumahnya ikut terbakar dan saya berurusan dengan polisi. Saat itu iblis berusaha masuk dalam pemikiran saya. Iblis berkata untuk membujuk saya supaya saya gantian memarahi suami saya yang sedang ngomel tidak berhenti-berhenti. Saat itu saya juga sakit hati karena diomeli suami saya. Kan saya berpikiran itu kan saya tidak sengaja. Emang saya sengaja, saya memang punya alasan bahwa saya lupa dan mematikan kompor. Namun saat itu saya terdiam dan Roh Kudus juga nggak kalah keras. Saudaraku menyampaikan, Tuhan ingatkan saya akan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Hawa. Saya ikuti apa yang dikatakan Roh Kudus supaya saya jangan turuti kemauan iblis yang menyesatkan, yang justru ingin keluarga saya berantakan, di mana iblis ingin saya berantem dengan suami kalau saya membantah dengan suami saya, dan rumah tangga saya akan hancur. Ya, pembangkangan tidak ingin saya lakukan, yaitu pembangkangan yang pertama kali terjadi pada Hawa, yang tidak ingin saya ulangi terjadi dalam keluarga saya. Sesuatu yang tidak benar yang telah terjadi dalam Taman Eden tidak akan saya lakukan di rumah saya, di keluarga saya,
terutama di rumah tangga saya. Mungkin bagi orang-orang di luar Yesus atau bagi kita semua dianggap saya ini gila, di luar nalar, nggak masuk akal, bahwa dulu ada ular yang bisa bicara pada manusia. Terus dan mungkin ada sesuatu yang tidak percaya kalau iblis juga katakan hal yang sama, yaitu bicara pada saya. Demikian juga Roh Kudus bicara, yaitu Roh Tuhan bicara dengan saya pagi tadi. Yang jelas, jika di Taman Eden ada sebuah pokok masalah, yaitu bahwa Hawa dengan sengaja tidak patuh pada Tuhan, namun hal itu tidak saya lakukan. Hal itu tidak sepantasnya saya tiru. Saya lebih memilih mendengar suara Tuhan untuk mengakui kesalahan saya, untuk meminta maaf pada suami dan minta ampun pada Tuhan karena sudah buat suami saya marah-marah. Saya tidak mau meniru Hawa yang egois, yang memusatkan pada diri sendiri, yang tidak peduli pada Allah, yang tidak mengasihi Allah. Inilah akar dari dosa, yaitu disebut egois. Saya tidak mau jadi sibuk dengan diri saya sendiri, karena itu sangat bertentangan, berlawanan dengan tujuan serta pandangan Tuhan. Karena Tuhan tidak ciptakan Adam dan Hawa, juga kita semua, untuk mementingkan diri sendiri, untuk kesenangan diri sendiri. Tetapi dosa yang sifatnya egois telah menjerat Hawa, dan itu sering kali terjadi pada kita semua sampai sekarang ini. Egois kita tinggikan. Yesus sudah memberikan teladan buat kita dengan rela mati di kayu salib untuk kita semua, untuk patuh pada suara Bapa, terutama suara Roh Kudus, supaya kita percaya pada Yesus, tidak egois. Terus inilah bahaya dosa yang namanya keegoisan, yang akan membuat hati nurani kita yang suci akan tercemar, ternoda. Akibatnya apa, saudaraku? Kita tidak akan bisa lagi mendengar suara Tuhan. Kita tidak akan bisa melihat lagi apa yang Tuhan lihat, karena kacamata rohani kita retak, rusak, nggak berfungsi lagi. Semua terlihatnya jadi beda. Allah tidak merancangkan ini semua untuk kita, untuk alami itu semua. Demikian juga Hawa, dia mau turuti perintah Tuhan. Saya malam ini bisa hidup damai sejahtera dan sukacita bersama suami, karena lebih memilih untuk patuh suara Tuhan, yaitu untuk akui kesalahan dan meminta maaf. Memang secara manusia itu sulit, tapi kita mau belajar mendahulukan Tuhan, dan itu pasti bisa untuk mengakui kesalahan kita kepada semua, bukan kepada suami tapi kepada siapapun. Bisa Anda bayangkan kalau saya pilih dan lakukan suara iblis, pasti malam itu masalahnya belum selesai. Hubungan saya dengan suami tidak baik, dan lebih parah lagi, pasti ada rasa bersalah dalam hati yang akan menghantui selalu. Dan itu berarti saya menolak hati nurani saya yang murni. Kesimpulannya adalah, ketika kita taat pada Tuhan, ketika ada sesuatu masalah yang terjadi dalam hidup Anda dan saya, wajib bagi kita untuk tenang. Karena dalam ketenangan kita
bisa dengan jelas dengar suara Tuhan yang akan memberikan solusinya. Kedua, ketika muncul dua suara yang bertentangan, coba seleksi untuk pilih. Prioritaskan suara yang bawa damai sejahtera, yaitu suara Tuhan. Dan ketiga, ketika sudah tahu dan pilih suara Tuhan, maka Anda harus percaya dan lakukan dengan taat sepenuhnya seperti yang diperintahkan Tuhan. Di poin yang terpenting di sini adalah barang siapa menuruti segala perintah Allah, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Itu ada di dalam 1 Yohanes 3 ayat 24. Semoga kita bisa menjadi berkat bagi kita semua, dan kita mau mengedepankan Tuhan nomor 1, dan kita mau taat akan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Anda semua. Amin. Jangan lupa untuk selalu berbagi dan peduli meski tanpa materi. Saya ajak Anda semua, terutama para wanita, untuk bergabung dengan saya di komunitas Wanita Tangguh yang ada di grup Facebook. Dan jangan lupa untuk selalu tonton dan ikuti channel YouTube saya di channel Wanita Tangguh yang berisi banyak kesaksian tentang perbuatan-perbuatan dahsyat Tuhan Yesus dalam hidup keluarga saya. Dan itu menjadi berkat, supaya menjadi berkat bagi siapa saja yang nonton channel